Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini saya nggak sendiri. Kali ini saya ada teman spesial, yaitu Mbak Liliati. Saya udah kenal beliau ini lama dan kebetulan kuliah bareng di UT Taiwan. Mbak Lili. Iya, sambil nyusu. Nyusu bukan kopi. Mbak Lili ini baru saja kena cobaan, itu kena kanker otak. Sekarang alhamdulillah Mbak Lili sudah sembuh, sudah sehat setelah melalui rangkaian pengobatan dan operasi lalu kemoterapi. Gimana ceritanya? Langsung kita simak video berikut ini. Ya, awalnya memang ya saat ada sakit kepala, kan banyak keluhan gitu kan. Maksudnya sakit kepala beberapa hari yang terus berlanjut gitu. Mungkin ada semingguan kok sakit kepala nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter sama majikan, udah dikasih obat masih belum sembuh. Nah 2 minggu kemudian pas saya bawa nenek saya ke taman, saya jatuh, sempat jatuh, langsung tertidur di situ. Nah majikan panik, langsung setelah itu dibawa ke dokter untuk ronsen gitu. Nah di situ baru ketahuan kalau saya kena kanker otak sudah mencapai 7 cm. Jadi kata dokter harus segera dioperasi. Kalau tidak cepat-cepat dioperasi bisa mengancam nyawa saya gitu. Nah setelah itu majikan awalnya memang menyuruh saya untuk pulang ke Indonesia, kumpul dengan keluarga, karena ini kamu masalahnya terlalu besar. Otak itu kan organ utama, jadi risikonya terlalu besar. Misalkan kamu masih tetap di sini, enggak, pokoknya saya mau berobat di sini. Kalau di Indo saya kayaknya nggak mungkin, aku bilang gitu. Maaf ya bahasanya campur. Tapi ini terlalu berisiko. Kalau kamu operasi di sini, saya nggak bisa tanda tangan itu. Yang jadi masalah di majikan adalah tanda tangan persetujuan pasca operasi itu. Karena ini resikonya sangat besar. Iya, kalau kamu nanti habis operasinya, ya kita berharap operasi berjalan lancar, tapi namanya operasi besar kan ada 2 kemungkinan, nanti kamu hidup atau mati. Nanti kamu istilahnya koma lah. Koma itu berapa lama? Kadang ada yang operasi habis operasi ada yang langsung mati, ada yang koma bisa bertahun-tahun. Dia bilang gitu. Ya memang pakai bahasa Mandarin, tapi saya bisa menangkap ya kayak gitulah kurang lebihnya artinya. Tapi enggak, saya pengen berobat di sini karena di Indonesia posisi saat ini kan ada corona ya, COVID-19, dia bilangnya gitu. Nanti malah saya bisa dioper sana, rumah sakit sana nggak bisa, rumah sakit sini nggak bisa. Belum lagi biayanya, saya dari mana, saya orang nggak mampu. Kerja di sini aja ya cukuplah untuk kebutuhan anak-anak yang di rumah, bilang gitu. Sedangkan kondisi saya seperti ini, nanti saya gimana? Ya udah, kalau kamu kayak gitu tak bantu gitu kan. Terus majikan ngubungin agent, ngubungin pihak KDI, ya saya juga ngubungin ke sana ke sini. Gimana caranya biar saya pengen berobat di sini? Di sini kan ada kartu kesehatan Chenpauka, bilang gitu. Iya, memang di sini ada Chenpauka, mungkin kamu bisa, ya biaya lebih murah. Kalau di Indonesia kayaknya memang nggak, ya ada, tapi mungkin peralatan medis di sini lebih bagus, kata majikan gitu nih Pak Lin. Iya, pokoknya aku pengen berobat di sini. Aku nggak mau pulang ke Indonesia, aku pengen berobat di sini gitu. Kalau Lopan nggak mau kan, sebelumnya saya udah
nyari informasi ke teman-teman. Ya udah, kamu ada yang nawarin, ya udah kamu masuk ke shelter aja, nanti di shelter bisa bantu kamu berobat di sinilah, nanti insya Allah sampai selesai pengobatan kamu bisa pulang. Kalau perlu banget keluarga kamu juga bisa didatangin ke sini itu. Nah, saya langsung ngomong ke majikan gitu, enggak, ya udah kalau Lopan nggak mau bantu, saya mau ke shelter dulu, mau ke sana, nah gitu. Nah, mungkin majikan konsultasi dengan pihak PDI atau instansi yang lain, saya kurang tahu. Akhirnya beliau menyetujui, yaudah kamu nggak usah kemana-mana, aku yang bantu kamu, nanti masalah biaya kita pikirkan nanti, yang penting kamu berobat dulu gitu. Akhirnya saya tenang. Agen juga membantu saya mencarikan rumah sakit ini, Taita Ien serta dokternya. Jadi ya alhamdulillah saya langsung dibawa ke rumah sakit tanggal 10 Desember. Tanggal 17 Desember rencana operasinya, jadi tanggal 10 Desember saya sudah harus masuk ke rumah sakit. Setelah operasi tanggal 17 Desember, alhamdulillah 5 atau 10, kira-kira 9 hari itu, alhamdulillah saya sudah sehat, sudah bisa jalan. Tapi karena mungkin saking senengnya bisa jalan ternyata ada penyumbatan darah di kaki yang menyebabkan kakiku itu bengkak, yang nggak bisa turun ranjang lagi. Tapi alhamdulillah setelah dikasih obat bisa pulih lagi. Awalnya sih memang menyarankan untuk operasi lagi, tapi karena biayanya terlalu mahal, jadi saya bilang ke dokter, kalau memang masih bisa ditangani dengan obat ataupun suntikan itu jauh lebih baik. Karena apa, operasi ini kan istilahnya bukan operasi tapi apa ya, pemasangan, tapi ya menurutku operasi kecil lah, soalnya biayanya melebihi operasi otak ini. Jadi saya bilang, oh udah kasih obat dulu, saya nggak bisa womel nama tojen gitu. Tapi alhamdulillah sembuh. Kemarin tanggal 25 Januari saya sudah boleh keluar dari rumah sakit dan langsung pengobatan lanjutan, yaitu kemoterapi selama 30 kali ya, sebulan lah. Jadi majikan mencarikan tempat terdekat dari rumah sakit supaya saya setiap hari bisa datang ke rumah sakit untuk kemoterapi, itu lebih dekat. Nah, setelah kemoterapi, Mbak kan tinggal di suatu tempat nih, di sebuah penginapan. Siapa yang membiayai semuanya? Majikan menyewakan hostel selama saya tinggal di sini untuk menyelesaikan kemoterapi tersebut 30 kali, masih untuk mengurus dokumen ke imigrasi sama besok swab juga. Totalnya 38 hari. Nah, per malamnya 600 katanya, karena kita kan lama kata nyewanya, jadi ada harga khusus gitu. Alhamdulillah banget, semua dibantu sama majikan. Karena saya memang dari bulan November sudah nggak kerja kan. Terima kasih banget atas bantuan serta doa dari teman-teman semua, sehingga alhamdulillah operasi saya berjalan lancar dan alhamdulillah udah sehat. Insya Allah besok tanggal 10
Maret sudah boleh pulang ke Indonesia. Mohon doanya teman-teman ya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua, buat majikanku yang super baik telah membantu saya hingga saya sehat seperti sekarang ini dan boleh diizinkan pulang ke Indonesia besok. Terima kasih juga untuk pihak KDI serta orang-orang semua yang terlibat untuk pengobatan saya di sini. Saya ucapkan besar-besar terima kasih untuk kalian dan beliau semua. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan semua orang yang telah membantu saya, baik doa, tenaga, serta materi. Terima kasih sekali. Saya sangat tidak mungkin membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu saya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian. Semoga Allah memberikan kesehatan serta dilipat gandakan rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan-pesan Mbak Lili setelah mengalami semua ini untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami gejala atau sakit apa tapi takut untuk melakukan operasi atau check up kesehatan di sini? Ya, untuk teman-teman yang misalkan mengalami keluhan atau merasa kurang enak badan, jangan ragu-ragu untuk periksakan diri ke dokter ya. Di sini ada kartu kesehatan yaitu Jenpauka, gunakan itu. Kalau misalkan memang sudah ketahuan ada penyakit apa, jangan ragu. Teman-teman tuh harus mempunyai tekad, enggak, pokoknya saya harus berobat di sini gitu. Karena di sini ada Jenpauka itu lebih ya bisa di cover dengan Jenpauka, lebih murah daripada di Indonesia. Nanti gimana, di sini peralatan medis serta tenaga medisnya itu bagus banget. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau misalkan nggak bisa berangkat sendiri, ngomong majikan dulu, saya mau berobat di sini, tolong bantu saya. Kalau misalkan majikan nggak mau, cari bantuan kemana yang bisa membantu. Cari informasi melalui teman atau apa. Kalau tidak, langsung ke KDI ya. Nanti pasti diarahin orang yang bisa membantu. Nah, kalau misalkan pokoknya harus kekeh, saya harus berobat di sini. Saya dari rumah Indonesia sehat, pokoknya pulang juga harus sehat. Gitu aja ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Lili, dan semoga sehat selalu setelah operasi, setelah pulang ke Indonesia, dan tidak kambuh lagi dan bisa seperti sedia kala, seperti dulu sebelum operasi dan sebelum sakit. Jadi semoga kedepannya di Indonesia pun Mbak Lili bahagia selalu bersama keluarganya, tetap semangat. Itulah dia teman-teman, wawancara dengan Mbak Liliati, perempuan kuat, wanita hebat, berasal dari Wonosobo. Setelah mendengar dan menyimak cerita dari Mbak Lili, kita harus bisa memetik hasil dari cerita beliau. Jadi buat teman-teman yang merasa kurang sehat atau kurang enak badan atau merasa kesehatannya atau ada gangguan apapun tentang kesehatan, jangan pernah ragu untuk memeriksakan ke dokter di sini atau ke rumah sakit. Dan bila diperlukan tindakan operasi, jangan pernah takut. Kalian harus operasi. Dan kalian kalau misalnya bosnya keberatan untuk tanda tangan, kalian harus mencari bantuan di organisasi atau kemana saja, atau kalau perlu kalian juga minta bantuan KDI misalnya untuk menjelaskan kepada majikan yang mungkin majikan tidak tahu prosesnya.
bisa juga mencari bantuan atau meminta bantuan pada teman-teman yang bisa membantu di Taiwan ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan komentar di bawah ini.